Ya, Presiden Joko Widodo akan melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara pada hari ini. Jokowi juga akan melantik Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Pelantikan akan digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada jam 15 nanti atau jam 3 sore. Pelantikan merupakan bagian dari persiapan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini dilakukan setelah pemerintah dan DPR menyepakati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN. Siapakah sosok kepala otorita beserta wakilnya yang akan dilantik Presiden sore nanti dan apa saja tugas, wewenang, dan tata kerja otorita IKN? Melalui sambungan daring kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP. Ada Mas Wandi Tutorong atau yang biasa dipanggil Om Binyo. Selamat siang Om Binyo. Selamat siang Mas Heranov. Ya, Sehat selalu. Sehat selalu. Tadi ada pernyataan dari rekan kami di Istana, Novanaya, yang menyatakan dapat informasi dari Kepala Sekretariat Presiden, Pak Heru Budi Hartono, yang menyatakan benar nanti Pak Bambang Susantono lah yang akan dilantik menjadi Kepala Otorita dan wakilnya nanti ada Pak Doni Raharjo. Apakah informasi benar itu Pak Wandi, apa ada informasi terbaru di 3 jam jelang pelantikan? Ya, Mas Heranov, sudah terkonfirmasi ya. Jadi sudah dikeluarkan juga pernyataan dari Biro Pers Sekretariat Negara bahwa Pak Bambang Susantono akan dilantik menjadi Kepala Otorita IKN dan wakilnya Pak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dan betul jam 15 sore nanti rencananya akan dilantik. Nanti mekanismenya seperti apa, Mas Wandi, untuk pelantikan? Apakah dihadiri oleh sejumlah pejabat negara atau disaksikan langsung secara daring? Ya, seperti biasa ya, pelantikan lembaga pemerintahan setingkat menteri nanti akan dilakukan Presiden. Biasanya ada keluarga sih yang akan menghadiri dan sejumlah pejabat, mungkin tidak semua. Lalu setelah itu akan ada pernyataan saya kira di depan pers. Biasanya kan seperti itu. Jadi seperti yang sudah saja sih prosesnya. Demikian. Ya Mas Wandi, saya ingin mengulas lebih dalam terhadap sosok Pak Bambang Susantono. Apakah benar ini pilihan yang tepat sebagai Kepala Otorita IKN? Kalau kita berbicara mengenai sosok ini ya Pak Wandi, kalau Pak Presiden maunya yang bisa mentransfer kemauan dari Pak Jokowi, bisa mempunyai komunikasi politik yang baik, kemudian tidak pencitraan, sangat aktif dan bisa bekerja dengan tepat. Apakah ini sudah tepat ditunjuk Pak Bambang Susantono ini, Pak Wandi? Ya, saya kira ini pilihan yang tepat karena kalau kita melihat rekam jejak beliau kan dari segi kemampuan, keahlian, beliau memiliki keahlian dari sisi transportasi, perkotaan, dan juga perhubungan. Itu keahlian. Lalu pengalaman juga pernah menjadi wakil menteri, jadi memimpin lembaga pemerintahan, dan juga terakhir kan posisinya di lembaga internasional dengan jaringan yang cukup baik, cukup luas. Saya kira dari sosok seperti ini dengan pengalaman di dunia pemerintahan, tentu kemampuan komunikasinya saya kira untuk berkoordinasi khususnya saya kira tidak diragukan lagi. Tinggal kita menyiapkan sistemnya. Sistemnya saya kira dengan sosok pemimpin seperti Pak Bambang Susantono cocok dengan tantangan-tantangan yang sudah sempat kita sampaikan juga untuk persiapan pemindahan hingga pembangunan IKN ke depan, terutama untuk mewujudkan konsep kota yang smart, forest city ini. Kami cukup optimis dan melihatnya cukup positif pemilihan Pak Bambang Susantono ini. Artinya ini sudah terjawab ya di publik bahwa Pak Presiden tidak mau dari partai politik. Pak Susantono tepat sekali, bukan dari kalangan partai politik ya Pak Wandi. Tapi dengan ditunjuknya Pak Bambang... Sudah disampaikan Presiden. Betul, sudah disampaikan Presiden waktu itu kan, profesionalisme, non-parpol. Dan sekarang saya kira terbukti kita akan mendapatkan sosok yang memang diinginkan Presiden seperti itu. Tapi dengan ditunjuknya Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita ini, apakah akan meyakinkan pembangunan IKN ini bisa sesuai dengan jadwal atau sudah direncanakan sesuai jadwal? Apalagi kita nanti akan berakhir masa
Pak Jokowi di 2024, artinya akan ada beban baru bagi pemerintahan baru setelah Pak Jokowi, Pak Wandi. Ya kan ini sudah diputuskan dan ada bahkan dasarnya adalah undang-undang ya. Jadi presiden sekarang dan nanti pun harus patuh terhadap undang-undang. Mengenai tahapan-tahapan itu pun rancangannya sudah dibuat, nanti akan kita turunkan dalam bentuk Perpres, rencana induk. Nah, semuanya sudah diatur di situ. Jadi kita siapkan sistemnya, rencananya, apa saja prioritisasinya. Nah, nanti kita tinggal melakukan briefing terhadap Pak Kepala nanti kalau sudah terpilih dan wakilnya Pak Doni. Saya kira kami optimis bahwa ini akan berjalan dan kita tentu membutuhkan dukungan semua pihak karena ini adalah proyek masa depan, proyek besar yang saya kira akan baik untuk menandai transformasi kemajuan yang sudah disampaikan Presiden sebelumnya dalam pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya. Baik, kembali ke soal penunjukan Pak Bambang Susantono dan juga Pak Doni. Sebagaimana pasal 5 ayat 4 Undang-Undang IKN, Pak Wandi, Kepala Otorita ditunjuk dan diangkat, diberhentikan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Nah, terkait hal ini penunjukan Kepala Otorita memang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR karena menjadi hak prerogatif dari Presiden. Pak Sufmi Dasko Ahmad juga di Partai Gerindra menyatakan anggota Dewan di Senayan bahwa sejauh ini masih belum tahu nama dari Kepala IKN. Artinya memang jalurnya itu tidak berada di parlemen, tapi Pak Jokowi lah yang memutuskan siapa Kepala Otorita ini. Ya, saya kira komunikasi pada saat perancangan undang-undang IKN pun kan sudah disampaikan bahwa untuk pertama memang akan lebih diserahkan kepada Presiden. Tetapi untuk pemilihan ketua berikutnya akan melalui mekanisme lewat konsultasi, pemberitahuan dan sebagainya. Karena kan jaraknya dari ditetapkannya undang-undang IKN diminta 2 bulan. Jadi DPR sendiri mengharapkan adanya akselerasi terhadap ini. Saya kira kesepahaman itu sudah dibangun sejak pembahasan RUU IKN yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa proses ini sudah baik dan akan berjalan lancar. Ya, masa jabatan kita berbicara saat ini menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pak Wandi tentang IKN, Kepala dan Wakil Kepala Otorita memegang jabatan selama 5 tahun ya Pak, terhitung sejak tanggal pelantikan. Sesudahnya Kepala dan Wakil dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Artinya memang jabatan dari Kepala Otorita ini juga sama dengan jabatan Menteri ya, 5 tahun? Ya, 5 tahun. Memang seperti itu untuk jabatan Menteri. Nanti bisa dipilih kembali kan supaya karena kan ada perspektif bahwa pembangunan ini sendiri memiliki fase yang cukup panjang ya, ada 5 fase sampai tahun 2045. Oleh karena itu memang kita ingin kepala otoritanya dan seluruh tim yang berada di dalamnya berpikir juga dalam perspektif yang jangka panjang. Nah, tentu saja kita ada kewenangan juga ya, kalau nggak salah di ayat 3-nya ya, bahwa nanti tentu Presiden bisa juga memberhentikan ya, sebagaimana juga jabatan-jabatan kementerian yang lainnya. Nah, kita tentu berharap ini semua berjalan baik dan sukses. Ya, kalau diganti pun ini mengikuti mekanisme reshuffle tentunya. Apakah nanti akan ada reshuffle di akhir Maret nanti? Kita akan tanya langsung dengan Pak Wandi usai jeda dan termasuk nanti kita tanyakan bagaimana tugas dan wewenang dari Kepala Otorita. Usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP terkait menanti pilihan dari Pak Jokowi terhadap Kepala Otorita IKN yang baru nanti ya, yang sudah dinyatakan Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN yang akan dilantik pada pukul 3 sore nanti bersama wakilnya Pak Doni Rahayu. Pak Wandi, kita kembali soal tugas, kemudian wewenang dan juga apa saja yang menjadi prioritas dari Kepala Otorita IKN ini nanti setelah dilantik, karena dalam undang-undang setelah disahkan DPR tentunya Pak Bambang Susantono dan Pak Doni tentunya bisa bekerja per hari ini. Ya betul.
keputusan presiden kan akan menjadi basis dari pelantikan Pak Bambang Susantono dan Pak Doni pada hari ini. Tetapi kita tahu bahwa waktu yang diberikan melalui Undang-Undang IKN itu sampai dengan bulan April ya, nanti tanggal 15 April itu ada sejumlah peraturan presiden yang sedang disiapkan yang menjadi fondasi juga supaya otorita IKN ini dapat bekerja dengan efektif. Salah satunya Perpres otorita IKN terkait struktur kewenangannya, struktur fungsi dan kewenangannya. Nah, dengan dilantiknya nanti kepala otorita dan wakil kepala otorita, maka mereka tentu akan terlibat langsung dalam pembahasan atau finalisasi dari perpres-perpres yang sudah disiapkan. Jadi ada sekitar 10 perpres yang menyangkut struktur otorita, rencana induk, kawasan strategis nasional, pendanaan, peralihan fungsi ibu kota dan sebagainya. Ini nanti mereka akan memiliki waktu untuk memberikan masukan terhadap rancangan-rancangan tersebut. Jadi saya kira untuk pertama tugasnya adalah itu. Nah, setelah selesai peraturan-peraturan tersebut, baru kemudian bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Karena dalam undang-undang juga disebutkan bahwa dalam awalnya, di fase awal ini, kementerian teknis misalnya seperti PUPR dapat melakukan pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa untuk menjalankan sebuah lembaga baru kan biasanya butuh waktu ya. Ada semacam konsolidasi organisasi untuk mengisi struktur organisasi tata kelola. SDM-nya itu butuh waktu. Lalu kemudian kepala otorita ini juga akan mengeluarkan peraturan-peraturan kepala otorita karena kan ada kewenangan-kewenangan khusus yang dia punyai, termasuk soal kerjasama dengan pemerintah badan usaha pun mereka bisa melakukan kepala otorita. Jadi ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, itu kan harus diturunkan dalam aturan-aturan. Nah, oleh karena itu ada cukup banyak pekerjaan konsolidasi tim maupun koordinasi. Jadi memang seperti yang sudah disebutkan, kemampuan teknis dan kemampuan komunikasi itu menjadi syarat penting bagi kepala otorita dan wakil kepala otorita ini. Artinya pendekatan itu yang di awal-awal akan dilakukan. Ya, artinya pendekatan ke masyarakat setempat juga harus lihai sekali ya, termasuk juga para ahli. Pak Wandi. Pak Wandi, kalau berbicara soal perpindahan ibu kota negara baru ini ke Nusantara nanti di Kalimantan, tentunya ini perlu bimbingan dan juga komunikasi juga dengan Pak Jokowi. Artinya informasi yang beredar Pak Jokowi akan camping pada Senin pekan depan. Apakah akan menemani Pak Bambang Susantono, Pak Doni untuk di sana, dan bagaimana nanti untuk sehari-hari? Apakah Pak Jokowi akan berkantor juga di sana, Pak Wandi? Ya, saya kira sedang dibicarakan hal itu mungkin setelah pelantikan kita kepala otorita dan wakil kepala otorita akan berkoordinasi ya dengan pihak mungkin Setpres ya untuk teknis di sananya yang tahu persis juga jadwalnya mereka. Dan untuk kantor, kalau presiden kan saya kira masih di sini ya, tentu bisa bolak-balik seperti yang beliau lakukan. Tetapi untuk kepala otorita dan wakil kepala otoritanya sendiri, tentu ada masa transisi juga, sebagaimana lembaga-lembaga baru lainnya biasanya kan kadang-kadang numpang di mana-mana gitu, untuk awalnya. Nah, untuk praktisnya tentu yang paling dekat dengan fasilitas yang sudah tersedia saat ini kan Balikpapan. Nah, Balikpapan itu kita tahu saat ini mungkin jaraknya masih sekitar 2 jam ya ke lokasi IKN. Tetapi kalau tolnya sudah jadi kan itu jaraknya mungkin cuma setengah jam. Jadi sangat masuk akal kalau kemudian proses transisinya itu lebih banyak secara operasional di lapangan lebih banyak di Balikpapan pada awalnya. Nah, tetapi tentu saja kita tahu bahwa sekarang kan kita bisa berkomunikasi juga secara daring, terutama dalam persiapan aturan turunan tadi, rancangan perpres dan sebagainya. Itu kan banyak kita lakukan juga secara daring, bisa di Jakarta, bisa juga hybrid di Jakarta dan di Balikpapan yang selama ini pun kami sudah melakukan bersama-sama dengan Bappenas. Jadi saya kira akan seperti itu ininya untuk awalnya. Baik, banyak sekali ya tantangan kemudian pekerja rumah yang akan
dibebankan oleh kepala otorita ini, apalagi tadi Anda katakan tol masih dibangun, kemudian bandara jaraknya Balikpapan ini 2 jam ke lokasi ibu kota negara baru. Tapi kalau berbicara soal kepemimpinan nanti selama 5 tahun mendatang, tentunya Pak Bambang Susantono tidak sendirian, Pak Wandi. Ada Pak Doni Rahayu yang akan mendampingi sebagai wakil. Apa saja tugas pokok dari Pak Doni nanti mendampingi Pak Bambang Susantono? Ya, nanti pembagian secara rincinya nanti akan diatur secara internal melalui mungkin aturan kepala otoritanya sendiri. Tetapi secara umum kan tugas-tugasnya kan soal persiapan pemindahan dan pembangunannya ya. Jadi kan ini kombinasi yang menurut saya cukup baik ya, dengan Pak Bambang yang memiliki pengalaman di pemerintahan, dengan keahlian tadi yang cukup luas dari transportasi, perhubungan, infrastruktur, dengan juga jaringan-jaringan. Sementara Pak Doni memiliki pengalaman di BSD ya, saya kira salah satu satelit yang paling pertama dan barangkali paling sukses juga. Nah, ini kombinasi ini akan cukup baik dan mereka bisa berbagi tugas, tetapi kita tahu bahwa ini bukan pekerjaan seperti ini bukan Superman sebetulnya. Ini harus membutuhkan super tim. Karena tantangannya cukup besar dan saya kira itu sebabnya sistemnya, peraturan-peraturannya itu menjadi sangat penting dalam menopang tugas-tugas dan kewenangan dari kepala otorita dan wakil kepala otorita. Ini yang kita sedang persiapkan dan saya kira sudah cukup jelas sebagiannya itu sudah ada di undang-undangnya. Tinggal detailingnya, perinciannya itu yang nanti akan kita bahas bersama juga dengan Pak Kepala dan Pak Wakil Kepala ini. Pak Wandi, tentunya ini menarik jika kita perbincangkan mengenai perpindahan ASN dan juga termasuk TNI dan Polri. Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa ada pro kontra ya di kalangan aparat tidak mau untuk dipindahkan ke Kalimantan. Apakah ini masih terjadi polemik yang berada di ASN kemudian TNI Polri tidak mau dipindahkan ke Kalimantan, Pak Wandi? Ya, saya kira mungkin di awal-awal barangkali ada persepsi seperti itu di awal-awal, meskipun kita juga belum mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai hal itu ya. Tetapi kita barangkali kalau memang ada seperti itu masih, karena ini masih fase awal kan, belum tahu, belum membayangkan bahwa ini adalah sebuah kota masa depan dengan fasilitas yang saya kira mungkin orang berpikir bahwa ini di tengah hutan. Sebenarnya kan jaraknya dekat sekali, itu tadi saya bilang kalau tolnya sudah jadi, itu waktu tempuh dari Balikpapan, dari bandara ke IKN-nya nanti, itu kan cuma setengah jam. Itu waktu tempuh yang lebih cepat dari rumah saya ke kantor, ke istana. Saya bisa 1 jam, bisa 45 menit sampai 1 jam. Dan kita sudah terbiasa kalau di Jakarta seperti itu. Jadi menurut saya ini hal yang baru awal, persepsi awal. Saya kira dengan semakin nanti terlihat ya, saya kira kalau sudah tersosialisasikan rancangannya, saya kira ini sangat menjanjikan. Dan inilah tantangan baru, tentu nanti akan butuh adaptasi. Semua hal baru akan butuh adaptasi. Tapi untuk hal yang lebih baik ini. Baik, kemudian juga soal skema ekonomi pembangunan daerah penyangga atau kawasan penyangga seperti Samarinda, kemudian Kalimantan, kalau kita berbicara soal pembangunan ekonomi di sekitar IKN, tentunya ini menjadi strategi pengembangan ekonomi di IKN. Apa strategi pemerintah untuk melakukan kesetaraan dengan banyak-banyak kawasan penyangga di sekitar IKN ini, seperti Samarinda dan juga Kalimantan, Pak Wandi? Ya, kalau konsepnya sendiri kan ini Smart Forest City. Jadi kita tidak membayangkan bahwa IKN ini akan menjadi kota metropolitan yang seperti Jakarta. Tidak seperti itu. Ini justru kota yang sustainable kan. Jadi di dalamnya kawasan hijaunya cukup luas ya, sampai 75% untuk seluruh kawasan. Jadi ini kota di dalam hutan. Nah, tentu agak berbeda dia nanti dengan ini, karena memang ini tren ke depan ya, bagaimana kita menghadapi perubahan iklim kan, kota-kota sustainable, bahkan persediaan pangan akan ada di sana. Tidak berarti bahwa tidak menciptakan magnet ekonomi, akan tetap ada magnet ekonomi, tetapi tidak sebesar seperti di Jakarta. Dan jangan lupa pula bahwa untuk sebuah kawasan ini kan dia tidak bisa dilepaskan juga dari Balikpapan dan Samarinda, yang sudah menjadi kota, sudah jadi. Bahkan Balikpapan sudah kota bisnis, sudah lama, sudah tersedia infrastruktur di dalamnya.
Sehingga kalau pengembangan ekonomi yang kota yang mungkin mirip Jakarta, tidak seperti Jakarta, saya kira itu akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda. Baik. Tetapi yang sekunderinya itu nanti di lokasi IKN-nya sendiri. Ya, Pak Wandi, pemindahan ibu kota negara Nusantara ini ke Kalimantan ini berarti juga mengubah paradigma yang sebelumnya banyak sekali orang luar Jawa sana mengatakan Indonesia ini terlalu Jawa sentris, semua berpusat di Jawa untuk ekonomi. Artinya dengan pemindahan IKN ini mengubah paradigma tersebut menjadi Jawa sentris, dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, begitu ya Pak Wandi? Betul sekali. Jadi saya kira selama ini kan memang pembangunan di Jawa sangat terkonsentrasi ya, produk domestik bruto kita itu kontribusi Jawanya sangat besar, hampir 60%. Dan itu terjadi karena pembangunan terus terjadi di Jawa, masyarakat populasi penduduknya besar, jadi dia juga pasar yang besar. Dan karena dia terus dibangun, dia menjadi magnet terus-menerus. Nah sekarang dengan adanya, dan itu disebut Jawa sentris. Sekarang dengan adanya pembangunan IKN, maka beban itu dikurangi. Tidak berarti bahwa beban itu ditumpahkan semuanya nanti di IKN, tidak seperti itu. Tetapi IKN menjadi salah satu epicentrum. Lalu nanti akan ada epicentrum yang lain, yang kemudian akan menjadi Indonesia sentris. Jadi maksud Indonesia sentris memang tidak memindahkan begitu saja, tetapi mengurangi beban Jawa dan membuat pemerataan. Nah ini akan menjadi contoh, itu sebabnya dia menjadi showcase, menjadi contoh transformasi. Nah karena dia dibuat dari awal, dibangun dari awal, ini akan menjadi lebih mudah bagi kita. Kita tahu membangun rumah dari nol itu lebih mudah daripada kita melakukan renovasi rumah. Ya pernah melakukan renovasi rumah, lebih mahal dan lebih lama. Jadi dengan dari awal kita siapkan semua konsep-konsep yang terbaik tadi, yang kita singkat menjadi smart, green, beautiful, sustainable city. Dan ini yang akan menjadi wajah Indonesia masa depan. Wajah Indonesia sentris itu akan dimulai dari IKN. Baik, niat untuk mengubah Indonesia sentris kemudian juga menjadi bagian ya transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi itu sendiri guna merealisasikan visi Indonesia 2045. Betul seperti itu Pak Wandi? Ya, ekonomi tetapi mungkin arahnya lebih kepada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Green ekonomi, blue ekonomi. Karena masa depannya itu akan seperti itu. Tantangan ke depan itu akan seperti itu. Kota-kota yang berkelanjutan ini saat ini sedang dibangun ya. Kalau kita lihat Singapura, mereka punya Green Plan 2030. Bisa dilihat dari itu. Mereka juga menciptakan konsep yang kurang lebih sama. Bagaimana kota bisa sustainable, bisa mandiri, bisa punya urban farming, jadi menyediakan pangannya sendiri. Karena ke depannya kan dengan adanya perubahan iklim, saya kira supply chain global akan sedikit terganggu. Oleh karena itu, kota-kota mandiri, kota-kota yang berkelanjutan ini menjadi tren ke depan. Dan itu sudah mulai dilakukan di mana-mana. Nah, kita sudah lebih dahulu juga menetapkan ini menjadi undang-undang. Sehingga kita berharap bahwa ini akan menjadi contoh kota masa depan di Indonesia. Nah, kalau sudah dia menjadi contoh, menjadi showcase, tentu akan lebih mudah buat kota-kota lain untuk meniru dan mungkin berinovasi untuk membuat versi-versi yang berbeda dari kota masa depan. Terakhir, ini harus saya tanyakan Pak Wandi, apakah benar nanti akhir Maret akan terjadi reshuffle untuk mengisi kursi-kursi wamen atau hari ini akan terjadi reshuffle? Itu mungkin saya belum tahu, terus terang aja. Kami masih fokus dengan soal IKN ini. Kalau ini setingkat menteri ya ini juga berarti kan ada perubahan komposisi kementerian ya. Boleh dibilang ini reshuffle juga. Tapi terus terang saya belum bisa berikan komentar lebih jauh soal itu karena saya juga belum tahu. Tetapi kita semua serahkan kepada Presiden yang lebih tahu dan apa yang paling baik tentu saja dalam pengelolaan pemerintahan saat ini. Baik, terima kasih Pak Wandi Tutorong, tenaga ahli utama KSP atas perbincangannya terkait dengan menanti Pak Bambang Susantono yang akan dilantik bersama Doni Rahayu sebagai Kepala Otorita IKN dan juga wakilnya pada pukul 3 sore nanti. Terima kasih Pak Wandi, salam sehat. Terima kasih Mas Heranov, salam sehat juga. Selamat.